Siapa nama ayahnya artis Ayu Ting Ting? Jawab, udah jangan pakai ketawa. Sabar. Sabar. Jangan ngomong nggak tahu, Bu. Iya. Ayah Ojak, Ustadz aja tahu, ente lagi nggak tahu. Ayah Ojak tahu. Yang kedua, rahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyiduna Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, kita kagumi, kita cintai, dari segenap para asatidz, para alim ulama, para masyayikh, para tokoh masyarakat, para muallim, para mudarris, para tuan-tuan guru, yang insya Allah guru-guru kita semua senantiasa dipanjangkan usianya oleh Allah fi sihah wal afiyah fi taatillah wa rasulah. Begitu juga dari para hadirin, hadirat, muslimin, muslimat, mu'minin, mu'minat, dan segenap masyarakat yang ada di tempat ini, dan juga segenap donatur yang ikut andil dan serta di dalam mensukseskan acara Maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semua yang punya hajat, hajatnya dikabulkan oleh Allah. Yang punya kesalahan diampuni oleh Allah. Yang punya usaha diberkahi oleh Allah. Yang berumah tangga menjadi sakinah, mawaddah, warahmah. Yang belum punya keturunan mendapatkan keturunan yang soleh dan soleha. Yang sudah punya keturunan mudah-mudahan menjadi anak-anak yang berbakti kepada Allah, Rasul, dan orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, limpahan puja dan puji syukur kehadirat Allah Al-Malik Al-Ahad Al-Fard Samad Alladzi lam yalid wa lam yulad. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Tunggal, yang Maha Kuasa, yang Maha Bijaksana, yang Maha Perkasa, yang memberikan anugerah hidayah untuk bisa senantiasa istiqamah dalam ibadah, dan juga menganugerahkan kepada kita rasa cinta kepada Sayyidul Mustafa Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat terakhir, salam terus kita berikan dan curahkan kepada hadratir Rasul Imamuna wa qudwatuna wa sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, saat ini sama-sama kita kumpul dari pagi, ada di tempat ini, duduk sama-sama, kepanasan dan lain sebagainya, tapi semua tidak kita rasa karena kita sedang merasakan rasa rindu kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkumpulan yang indah, perkumpulan di mana kita mendengar daripada nama kekasih kita Sayyiduna Muhammad, perkumpulan di mana kita diperkenalkan dengan Sayyiduna Muhammad, perkumpulan kita di mana untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Diajaklah kita berzikir, diajaklah kita bersalawat, diperdengarkan kisah baginda Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara dimuliakan oleh Allah, di tempat ini kita didengarkan namanya Rasulullah, bermaulid, bersyukur atas anugerah dari Allah berupa wujudnya Sayyiduna Muhammad. Perkumpulan maulid itu bukan perkumpulan biasa, bukan perkumpulan kecil. Mau yang hadir jamaahnya banyak atau tidak ada jamaah sekalipun, ketika dibacakan maulid Nabi, bersyukur atas wujudnya Nabi, itu perkumpulan mulia. Dan kemuliaan majlis maulid itu bukan dari banyaknya jamaah, tapi kemuliaan majlis maulid karena disebut nama Sayyiduna Muhammad.
Mau yang hadir 1 orang, ya mau yang hadir 1000 orang, kemuliaannya sama dari Allah. Al-Imam Syafi'i beliau mengatakan, man jama'a li maulidin nabi ikhwana, siapa orang yang berkumpul menjadi satu di dalam majlis maulidnya Rasulullah, wa hayya'at ta'aman, atau dia nggak bisa hadir tapi bisa menjadi donatur, wa hayya'at ta'aman, dia persiapkan konsumsi. Ibu dari malam bikin sayur, bikin masakan buat nanti dihidangkan. Ada yang datang bawa bolu, ada yang datang bawa bala-bala, ada yang datang bawa kue ini itu, yang bapak datang bawa air mineral, bawa minuman buat dibagi-bagi. Ikut kontribusi, ada kontribusinya, ikut ambil. Atau nggak bisa ngasih makanan minuman, kasih mentahnya, kasih uangnya ke panitia biar diolah, dibelikan makanan atau apapun yang diperlukan. Wa ahla makanan, saya nggak bisa hadir, saya juga nggak bisa nyumbang, saya nggak punya dana, tapi saya bisa ikut kerja bakti, nyumbang tenaga. Wa ahla makanan, mempersiapkan tempat, dia buka pintu-pintu rumah mereka untuk menyambut para pecinta Sayyidina Muhammad. Dia dekorasi kampungnya untuk menyambut para tamu-tamunya Rasulullah. Wa amila ihsanan, nggak bisa hadir maulid, nggak apa-apa, walaupun rugi sebetulnya. Nggak bisa nyumbang, nggak apa-apa, walaupun rugi. Dangdutan nyumbang, maulid nggak nyumbang. Ayak tuh, ayak tuh. Wah, kalau dangdutan nyumbang nah, wah 10 juta, 30 juta, maulid 1000, 2000. Nggak bisa juga ikut kerja bakti, nggak apa-apa. Minimal wa amila ihsanan, berlaku baik dalam peringatan maulid baginda Nabi Muhammad. Kalau ada masyarakat yang ingin mendirikan maulid, membuat maulid, jangan diganggu, jangan dipersulit, itu minimal. Kita suka maulid, ada yang nggak suka maulid, minimal jangan ganggu. Semua punya dalil masing-masing. Anda yang tidak mau maulid, silahkan, kita nggak ganggu. Tapi kita yang maulid, jangan diganggu. Jangan orang bikin maulid dibilang bid'ah terus. Maulid itu kan ulang tahun. Kita bikin ulang tahun Nabi. Gak boleh tuh maulid ulang tahun Nabi, bid'ah, musyrik, kafir. Lah dia bikin ulang tahun anaknya, dia bikin ulang tahun suaminya, dia bikin ulang tahun istrinya, boleh. Kenapa ulang tahun Nabi nggak boleh? Betul. Masya Allah, udah jangan ganggu lah. Toleransi. Minimal berlaku baik dalam peringatan maulid, hadir dengan khusyuk. Cuman kalau jamaah kelewat khusyuk suka kelewatan jadi tidur. Ya. Wa kana sababun li qiraatih. Lihat keberkahan maulid merata. Yang hadir dapat berkah maulid, yang nyumbang dapat berkah, yang kerja bakti dapat berkah maulid, yang berlaku baik dapat berkah maulid. Wa kana sababun li qiraatih, sampai panitia dapat juga. Bahkan bagian panitia jauh lebih besar sebetulnya. Dan adapun mereka sekelompok panitia yang bekerja keras, tua, muda, laki, perempuan, atas sebab mereka, kinerja mereka, ada peringatan maulid di tengah-tengah kampung kita. Apa kata Imam Syafi'i? Ba'atsallahu yaumil qiyamah ma'as siddiqin wasyuhada wassalihin fi jannatin na'im. Maka mereka semua yang hadir maulid, yang bantu maulid, yang nyumbang maulid, yang kerja bakti, yang berlaku baik, yang jadi panitia, maka semua akan dikumpulkan oleh Allah bersama kelompok orang-orang soleh, kelompok orang-orang beruntung, kelompok para syuhada di dalam sorga yang penuh kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Masya Allah. Tuh lihat majlis maulid, sungguh luar biasa. Jadi jangan disia-siain. Buat semua masyarakat, kalau ada di kampungnya bikin maulid, jangan pernah sia-siakan.
Kita itu nggak diharuskan nyumbang dengan sumbangan yang besar, enggak. Walaupun kita nyumbang dengan satu roti di dalam majelis maulid, berkahnya banyak, rezekinya bakal dikasih berlimpah sama Allah. Jangan disia-siain, ikut walaupun sedikit, walaupun cuman sebutir beras sekalipun, sampai begitu. Ikut menyumbang di dalam kegiatan maulid, mudah-mudahan Allah Ta'ala bakal membuka pintu rezeki buat kita semua. Amin ya Rabbal. Dalam maulid kita semua ini menceritakan sosok baginda Nabi Muhammad, sehingga dengan hal itu tidak ada kata bid'ah. Karena yang diceritain Nabi, masa menceritakan Nabi nggak boleh? Kalau cerita Nabi tidak boleh diceritakan, lalu cerita siapa yang pantas diceritakan di tengah-tengah masyarakat dan umat, saudara? Cerita Nabi yang paling utama. Dan menceritakan Nabi ini bentuk ittiba kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an beliau berfirman apa? Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rasul ma nuthabbitu bihi wa'adaka wa ja'aka fi hadzal haqq wa mau'izatun wa dzikra lil mu'minin. Allah mengatakan, dan telah kami kisahkan kepada engkau wahai Muhammad kisah para nabi-nabi terdahulu. Apa tujuan Allah mengkisahkan kisah para nabi kepada Rasul? Manuthabbitu bihi fu'adak, untuk menguatkan keimananmu, memantapkan hatimu. Sekarang pertanyaannya, apakah selemah itu keimanan Nabi kepada Allah sampai perlu diperkuat? Apakah selemah itu keyakinan Nabi dan keimanan Nabi kepada Allah? Tidak. Keimanan Nabi daripada keyakinan Nabi telah sampai dalam puncak kesempurnaan. Para nabi yang lain yang butuh dengan kisah Rasul, Nabi sebetulnya nggak butuh, karena Nabi Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Tapi sepangkat Nabi, sepangkat Rasul mencontohkan kepada kita Nabi yang mulia, Nabi yang agung, Rasul yang mulia, Rasul yang agung, masih menyimak dengan baik bagaimana Allah mengkisahkan kisah para Anbiya, Nabi Adam, Nabi Hud, Nabi Nuh, Nabi Soleh, dan para nabi-nabi yang lain. Bahkan bukan Nabi, bukan Rasul diceritakan dalam Al-Quran, yaitu siapa? Sayyidina Luqmanul Hakim, Sayyidatuna Maryam binti Imran, kemudian Ashabul Kahfi, semua diterima oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi saja mendengarkan kisah mereka, orang soleh dan para Anbiya, para Mursalin, apalagi kita harus dengerin kisah mereka, orang-orang soleh, supaya kita bisa mengikuti ittiba, mengikuti jejak mereka. Bagaimana kita ingin mengikuti jejak orang-orang baik, orang-orang soleh, kalau kita nggak tahu cerita mereka? Kalau kita tahu cerita mereka, oh ada kiai ini suka bersedekah, kita bisa ngikutin jadi rajin sedekah. Oh ada kiai, ada ulama, ada orang soleh, dia rajin puasa, kita bisa ngikutin daripada puasa. Jadi dengan mendengarkan kisah orang-orang soleh, kita bisa mengikuti jejak perjuangan mereka. Itu tujuannya. Lebih-lebih keimanan kita itu yazid wa yanqus, kadang naik, kadang turun, tapi lebih banyak turun ketimbang naik. Jadi keimanan umat manusia kayak harga BBM. Kadang naik, kadang turun. Cuman bedanya BBM naik gak turun-turun, kalau kita turun gak naik-naik. Itu bedanya. Sehingga kita butuh dengan kisah orang-orang soleh. Sampai dikatakan zikrus salaf tanzilur rahmah, fa kaifa zikru nabiyuna Muhammad bin Abdullah. Bila mana menceritakan orang soleh, menyebut nama orang soleh, dapat menyebabkan Allah menurunkan rahmat. Lalu bagaimana yang kita sebut adalah Sayyidus Shalihin, rajanya orang soleh, Sayyiduna Muhammad. Bukan hanya rahmat yang diturunkan oleh Allah, rahmat, barokah, pengampunan, semua akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah saudara yang dimuliakan oleh Allah, selain kita juga untuk mengingat Nabi, untuk menambah keimanan kita, kecintaan kita kepada Rasul, tujuan maulid juga untuk mendekatkan kita sama Sayyiduna Muhammad, untuk supaya kita tambah kenal sama Rasulullah. Tak kenal maka tak sayang. Bagaimana kita pengen sayang, bagaimana kita pengen cinta kalau nggak kenal? Sehingga adanya maulid memperkenalkan baginda Nabi Muhammad, supaya timbul lagi rasa sayang dan cinta kepada Sayyiduna Muhammad. Coba jawabnya yang kompak nih.
Ya, jawab yang kompak. Saya pengen tanya, semua yang ada di sini cinta nggak sama Nabi Muhammad? Cinta nggak sama Rasulullah? Sayang nggak sama Nabi? Jadi kalau sayang, kenal nggak sama Nabi? Kenal nggak sama Rasul? Cinta dan kenal sama Allah, sama Rasul? Cinta? Sayang? Kenal? Gak percaya saya. Boleh dites? Baik. Tak kenal maka tak sayang. Tidak kenal berarti dia tidak sayang. Kalau Anda kenal berarti ada sayang. Kalau Anda sayang harusnya kenal. Pusing-pusing dah. Dia. Baik, kita tes. Pertanyaan pertama. Nabi itu punya banyak sahabat. Dan sahabat Nabi berbagai macam karakter. Sayyidina Abu Bakar sahabat Nabi yang bijak dan lembut. Betul? Sayyidina Umar sahabat Nabi yang tegas. Sayyidina Utsman sahabat Nabi yang dermawan, kaya raya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib sahabat Nabi yang jenius dan pemberani. Betul? Sekarang pertanyaannya, siapa sahabat Nabi yang jago main pedang, jago main tombak, jago main kuda, jago strategi, ahli dalam strategi peperangan? Siapa namanya? Sayyidina? Udah kencang salah lagi. Sebetulnya sahabat Nabi memang mereka semua jago dalam menyusun strategi. Tapi yang paling ahli, yang terkenal keahliannya di dalam menyusun strategi, namanya Sayyidina Khalid bin Walid. Paham? Baik, yang berikutnya yang kedua. Sahabat Nabi daripada anak Nabi, putri Nabi menikah dengan Sayyidina Ali. Jadi Siti Fatimah putri Rasulullah menikah dengan Sayyidina Ali. Dalam pernikahannya dikaruniai anak. Betul? Berapa anaknya dan siapa saja namanya? Ada berapa? Ada berapa? Sebut dulu, ada berapa? Hah? Siapa aja? Satu. Sayyidina Hasan. Kedua? Udah. Ini katanya sayang tapi ragu. Baik. Anak beliau ada 5. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidina Muhsin. Sayyidina Muhsin meninggal waktu kecil. Sayyidatuna Zainab, Sayyidatuna Ruqayyah, ada 5. 3 laki, 2 perempuan. Dan ada yang mengatakan 3 laki, 3 perempuan. Kelihatan kan? Kita betul-betul sayang sama Nabi atau cinta sama Nabi apa enggak? Kelihatan dari jawaban. Baik, jawaban kita rubah. Jawabnya yang kompak. Harus lebih kompak lagi. Ya, siap apa enggak? Baik. Pertanyaan pertama. Siapa nama ayahnya artis Ayu Ting Ting? Jawab, udah jangan pakai ketawa. Siapa? Siapa? Jangan ngomong nggak tahu, Bu. Iya. Ayah Ojak, Ustadz aja tahu, dia lagi nggak tahu. Ayah Ojak tahu. Yang kedua, nama mantan istrinya Anang Hermansyah, siapa namanya? Istrinya yang sekarang siapa namanya? Anaknya yang perempuan namanya siapa? Mantunya siapa namanya? Punya anak namanya siapa? Luar biasa. Tanya nama Nabi salah semua. Ditanya artis apal semua. Masya. Jadi bingung nih, ini cinta sama Nabi apa cinta sama artis? Kalau masalah artis, Masya Allah, apal sama silsilahnya. Oh, artis ini kawinnya sama ini, menikahnya dengan ini, anaknya ini punya cucu ini. Masya Allah, kenal semua. Saya pengen tanya, Ayah Ojak pernah kemari nggak? Pernah nggak? Tapi pada kenal sama Ayah Ojak di sini. Masya Allah, luar biasa. Nah, ini yang harus kita pikirkan baik-baik. Tadi saya tanya cinta nggak sama Nabi, jawabannya mantep, cinta.
Sayang nggak sama Nabi? Mantap, semua jawabannya sayang. Tapi di mana buktinya? Di mana buktinya? Cinta dan sayang butuh bukti. Buktikan kecintaan kita sehingga adanya majelis maulid untuk memperkenalkan kita dengan Nabi supaya tambah cinta sama baginda Nabi Muhammad. Rasul itu indah, Bu. Sayang kalau kita nggak kenal sama Rasulullah. Jangan jauh-jauh sama Nabi Muhammad. Hanya satu orang yang diizinkan oleh Allah dapat menyelamatkan kita nanti di saat itu tidak ada lagi penolong kecuali yang Allah izinkan, yaitu adalah Sayyiduna Muhammad. Rasul itu luar biasa cintanya sama kita. Jangan ditanya lagi. Kecintaan Nabi kepada umatnya jangan pernah diragukan. Tapi kecintaan umat saat ini kepada Nabi sungguh sangat untuk diragukan. Cintanya Nabi kepada kita sampai Nabi bilang apa? Hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Hidup matiku membawa kebaikan dan penyelamatan untuk kalian umatku. Sahabat bilang, wahai Nabi, hidupmu bawa kebaikan buat kami, menyelamatkan kami, itu masuk akal. Hidupmu memperjuangkan kami, wahai Nabi, kami melihat itu masuk akal. Tapi matimu masih juga memperjuangkan kami, menyelamatkan kami. Maksudnya bagaimana, wahai Nabi? Jadi Nabi perjuangin kita bukan di masa hidup doang, sampai wafat Nabi perjuangin kita. Nabi di masa hidup sujud panjang doain kita. Nabi di masa hidup ya beribadah untuk kita. Luar biasa kita punya Nabi. Tapi wafatnya Nabi bagaimana? Sampai Nabi mengatakan, Allah Ta'ala menciptakan malaikat di setiap hari Senin membawa amalan perbuatan umatku. Rapot umatku semua disodorkan kepadaku usbu'iyah seminggu sekali. Datang ini malaikat, wahai Nabi, ini laporan umatmu di dalam kesehariannya dalam satu minggu ini. Dilihat, Fulan bin Fulan dalam keadaan baik, dalam keadaan taat, dia ibadah begini. Apa kata Nabi? Idza wajadtu khairan fahamidullah. Kalau saya dapati umatku dalam keadaan baik, dalam keadaan taat, dalam keadaan ibadah, maka aku bersyukur kepada Allah. Wa idza wajadtu ghairuh, kalau aku dapati namun sebaliknya, ternyata umatku dalam keadaan maksiat, fastaghfirtu lakum, maka aku mohon ampun kepada Allah untuk kalian. Masya Allah. Nabi di dalam kubur, Nabi sudah meninggal, masih mikirin kita, masih minta maaf kepada Allah buat kita. Itulah Sayyiduna Muhammad. Ibu bapak singkirin dalam hati cinta sama yang lain, cukup masukkan dalam hati cinta sama Rasulullah dulu. Jangan kasih ruangan buat dunia ini. Cintai Nabi Muhammad dalam hati, jangan cinta dalam mulut. Semua orang bisa ngaku cinta, tapi gak semua orang mampu membuktikan kecintaannya. Jadilah pecinta sejati yang bisa membuktikan kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad. Orang kalau cinta sama Rasulullah suka sholawatan. Orang kalau cinta sama Nabi Muhammad suka sholawat. Ini ngomong cinta sama Nabi, dengar sholawat panas. Dengar sholawat berisik nih, sholawatan mulu. Masya Allah. Orang kalau cinta sama Nabi suka Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu kumpul sama keluarga, masak di dapur, baca sholawat, Bu. Jangan sia-siain waktu. Banyak ibu-ibu zaman sekarang ini sholawat enggak, istighfar enggak, ngomongin tetangga iya. Tangga beli motor baru diomongin, ah jangan-jangan si bapak itu miara tuyul. Tetangga beli kulkas baru, bilang pasti deh babi ngepet. Iri, hasut, dengki sama orang. Orang zaman sekarang pintar dan juga jeli melihat kesalahan orang lain, tapi buta melihat kesalahan dirinya sendiri. Kayak ada burung di sini. Kadang-kadang ada orang celananya robek sedikit, dari jauh kelihatan, ibu-ibu udah ngomong tuh celananya robek. Tapi yang ngomong itu keluar gak pakai celana, lebih dahsyat lagi. Itu gambarannya begitu orang zaman sekarang, paham?
Bisa ngelihat kesalahan orang lain tapi buta ngelihat kesalahan diri sendiri. Itu orang zaman sekarang. Dia sibuk akan itu, dia lupa akan Nabi. Nabi ngajarin kita untuk banyak introspeksi di diri. Jangan kita mengintrospeksi orang lain. Yang ditanya sama Allah itu diri kita, tentang kita, bukan tentang mereka, bukan tentang orang lain. Perbaiki. Ibu kalau kumpul daripada gibain orang, ngomongin orang, mendingan ceritain Nabi. Mendingan sholawatan sama Nabi, lebih dapat paha. Masya Allah, hobi sekarang gibain orang mah hobi, udah jadi kebutuhan. Na'udzubillah. Dengar, ngomongin keburukan orang lain, benarnya jadi gibah, salahnya jadi fit. Dua-duanya dosa besar, rugi. Yang ngomongin orang makan daging busuk saudaranya, perutnya isinya daging busuk. Na'udzubillah. Dimurkai oleh Allah. Kalau salah jadi fitnah, lebih parah lagi. Al-fitnah asyaddu minal qatl. Orang fitnah itu dapat dosa lebih parah daripada membunuh. Na'udzubillah min. Daripada kita sibuk sama orang lain, kita sibuk dengan kesalahan orang lain, lebih baik sibukin sama sholawat sama Nabi. Orang yang banyak sholawat sama Nabi, dia bakal lebih dicinta dan dikenal sama Nabi. Sholawat adalah surat cinta untuk Sayyiduna Muhammad, maka kirimkan sholawat sebagai surat cintamu kepada Nabi. Nabi akan membalas surat cinta kita dengan berupa syafaat. Amin ya Rabbal. Sampai dikatakan begini, ini faedah. Nah ini penting nih ya Bu, Bapak semuanya yang hadir. Ingat baik-baik ini pesan. Kalau hadir maulid atau hadir acara apapun, pengajiankah, maulidkah, rajaban, apapun itu, pasti akan diceritakan tentang Rasulullah. Nah pesannya, kalau dengar nama Nabi disebut, pangkat Nabi disebut, Muhammad, Allahumma shalli wa sallim alaihi, Rasulullah, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, itu sholawat. Jangan mingkem, jangan diem, sholawat, karena di situ ada potensi untuk supaya kita mendapatkan pengampunan Allah dan masuk ke dalam surga. Ceritakan, ya, ada salah seorang dari Bani Israel mati. Ini orang wafat gak diurus sama masyarakat. Udah banyak dah dosa kesalahannya, udah banyak. Gak diurus sama masyarakat, sampai masyarakat aja gak suka sama dia. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada siapa? Nabi Allah Musa. Yang diperintahkan ini bukan orang biasa, seorang nabi. Dan bukan hanya nabi, seorang rasul. Dan bukan hanya rasul, termasuk salah satu dari ulul azmi. Apa itu ulul azmi? Ulul azmi adalah 5 rasul terbaik dari 25 rasul. Terbaik dari yang terbaik, yaitu Nabi Allah Musa. Allah Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Allah Musa untuk memandikan jenazah, mengurus itu jenazah, kemudian menguburkan itu jenazah, nyolatin jenazah, nguburin jenazah, untuk diurus itu jenazah. Dimuliakan sama Allah. Yang urus langsung Rasul Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa tanya sama Allah. Nabi Musa bertanya kepada Allah, qala ya Rabbi wa bima dzalik, ya Allah, kenapa engkau memperlakukan ini jenazah kayak begini? Kau muliakan ya Rabb. Apa amalannya sampai aku yang harus mengurusnya kau perintahkan ya Allah? Apa kata Allah? Qala annahu fataha Taurat yauman fawajada fiha ismu Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa shalla alaihi wa qad ghafartu lahu bidzalik. Allah bilang apa? Dengerin nih. Allah bilang, pernah suatu saat hambaku ini yang wafat ini membuka kitab Taurat. Di dalam kitab Taurat dia menemukan ada namanya Rasulullah tertulis Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia mendapati namanya Rasulullah, dia bersolawat kepada Sayyiduna Muhammad. Fasallah, dia solawat. Waqad ghafartu lahu, maka gara-gara dia salawat sama Nabi satu kali itu, aku ampuni kesalahannya dan masukkan dia ke dalam surga. Sekali salawat, memuliakan nama Nabi. Bukan umat Nabi, umatnya Nabi Musa, tapi mendapat keberkahan dari Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi jangan kita meremehkan sholawat. Sholawat itu hebat. Sholawat adalah doa multifungsi. Kalau kita datang ke kiai-kiai, doain saya biar rezeki berlimpah. Nih doa, dikasih doa khusus. Ini doa khusus buat rezeki. Kalau dibacain sama orang sakit, nggak mujarab. Kiai, anak saya sakit, dikasih nih doanya buat anak sakit. Kalau dibacain ke tokoh, nggak mujarab. Ada doa masing-masing. Paham? Tapi kalau sholawat beda. Apa hajat kamu? Biar sehat. Apa hajat kamu? Biar berkah. Apa hajat kamu? Biar husnul khotimah. Apa hajatnya? Biar bertambah rezekinya, barokah rezekinya. Sholawat doanya. Sholawat apa? Sholawat apa aja. Dengan sholawat semua apa yang kamu hajatkan dan niatkan semua akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi paling simple tuh sholawat. Paham ya? Nah makanya ya diperhatikan baik-baik. Kalau misalnya ada penceramah, ada MC, ada siapapun ustadz nyebut nama Rasul, ini suara keluarin Allahumma sholli wa sallim alaih. Keluarin dengan suara yang lantang Allahumma sholli wa sallim alaih. Begitu, itu adabnya. Biar dapat barokah. Beb saya sholawat, Beb cuman dalam hati saya sholawat, tapi saya nggak terlalu keras, emang nggak boleh-boleh. Tapi kurang ajib, kurang afdol. Contoh begini, ada orang disuruh pilih, ibu saya kasih pilihan, mau duit 1 juta apa 1 miliar? Wah ibu-ibu sini nggak doyan duit nih, bagus nih. Mau 1 juta apa 1 miliar? Mau yang sedikit apa yang banyak? Semua mau yang banyak, berarti masih sehat nih ibu di sini, normal bu, masih normal. Orang normal itu dikasih ada sedikit ada banyak, pilih yang banyak, itu normal. Paham? Itu normal, pilih yang lebih baik. Nah begitu juga saya mengajarkan untuk sholawat mengeluarkan suara dengan kencang. Itu untuk membuat kita tambah cerdas dan tambah pintar. Kita mencari pahala dari jalur lain. Maksudnya bagaimana? Dengerin. Ketika ada penceramah Sayyiduna Muhammad Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih, kita keluarkan suara kita. Pahala pertama kita dapat gara-gara kita sholat. Pahala yang kedua kita dapat pahala dakwah. Mandala alal khair kafaidihi. Siapa orang yang menunjukkan kebaikan kepada orang lain, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana orang itu mengerjakan kebaikan karena melihat dia, mencontoh dia. Dengan kita sholawat Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih, teman di depan, di belakang, samping kanan, samping kiri akhirnya ikut sholawat Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Jadi teman-teman sekeliling kita ikut sholawat gara-gara kita sholawat suaranya kencang, berarti dapat pahala tambah. Udah dapat pahala dakwah, dapat pahala tambahan yang lain. Yang ketiga apa? Yang ketiga kita dapat pahala kalau ada orang-orang yang ingat bersolawat karena solawat yang kencang yang kita keluarkan, maka tinggal dikali saja. Oh, kita tadi solawat, kemudian ada 3 teman kita, 4 teman kita, depan, belakang, kanan, kiri. Solawat gara-gara kita bersolawat. Maka Allah Ta'ala memberikan pahala, dikasih pahalanya 5. 1, pahala sholawat yang sudah kita sholawatkan. 4, pahala 4 orang yang sholawat gara-gara kita, itu pahalanya diberikan juga kepada kita. Dia dapat pahala, kita juga dapat pahala. Enak gak? Enak. Ini yang disebut sistem MLM. Paham gak sistem MLM? Dulu tuh pada inian tuh banyak tuh MLM tuh, multi level marketing. Jadi suruh cari jaringan, ya. Kalau ini sistemnya Allah Ta'ala, yang sholawat 1 gara-gara 4 orang sholawat kita dapat pahala tambahan. Yang harusnya kita dapat pahala 10. Man shalla alaiya sholatan wahidatan sallallahu alaiha biha asyra. Siapa orang yang sholawat kepada aku 1 kali, Allah balas dengan 10 rahmat. Harusnya kita cuma mendapat 10 rahmat, tapi gara-gara kita sholawat 4 teman kita ikut, berarti kita dapat 40 lagi rahmat dari Allah Ta'ala. Berarti kita punya 50 rahmat. Alhamdulillah. Enak gak begitu? Nah kalau enak diamalkan. Nyanyi pede banget, suaranya kenceng, mangkrik-mangkrik. Ngomongin orang tetangga suaranya kenceng sampai kedengeran sama warga yang lain. Masa sholawat gak berani kenceng? Katanya cinta sama Nabi, kok malu sebut nama Nabi?
katanya cinta sama Rasul, kok nggak percaya diri menyebut nama Nabi? Nah, yuk kita robah mindset kita, pola pikir kita. Sekarang kita harus menjadi orang yang bangga dengan Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala Muhammad. Ini baru umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini adalah momentum yang tepat untuk kembali kepada Allah, untuk kembali kepada Rasul. Dengan maulid timbulkan rasa cinta sama Nabi Muhammad, timbulin rasa mahabbah kepada Sayyiduna Muhammad, Rasulullah yang nolong kita, Rasulullah yang senantiasa mengingat kita setiap waktu, mendoakan kita setiap waktu. Sekarang yuk sama-sama kita ikuti Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Saudara dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terakhir saya ingin mengumumkan, bisa dibagikan itu pamfletnya, dibagikan pamfletnya sembari dibagikan ya. Saya ingin mengumumkan kami punya pesantren di Bekasi. Nah, pesantren ini gratis untuk anak-anak dari umur 12 tahun sampai 20 tahun. Pesantren ini gratis khusus untuk laki-laki ya. Saya berharap ada juga dari orang kampung sini yang pengen pesantren di pesantren kita. Sekarang saat ini kita memang membatasi ada 40 santri, tapi tetap kita akan membuka pintu untuk santri-santri yang ingin masuk. Gratis. Untuk di kampung ini kita memberikan 5 kuota. 5 anak kirim ke tempat kita akan didik gratis sampai kapan? Sampai lulus di pondok kita gratis. Di pondok itu fasilitasnya ada masjid, kemudian juga ada lapangan futsal, ada kolam berenangnya, kemudian gedungnya ada, kantornya ada, ya, aulanya ada, semuanya ada, ya. Dan ini kita gratiskan. Sebagian besar 98% yang mondok di pesantren kita gratis, kita kasih makan 3 kali sehari, ya. Semuanya kita tanggung. Nah, ibu boleh, bapak boleh kirim anaknya yang mau mondok. Jangan anak yang udah Anda nggak sanggup didik, Anda pusing sakit kepala, kemudian Anda lempar ke pondok kita. Akhirnya apa? Saya ikut sakit kepala nanti. Akhirnya saya stroke muda. Jadi kirim yang mau ngaji, kirim yang mau pesantren. Ya, ada di Bekasi, Bu, kalau pengen mondokin anak jangan yang dekat. Kalau dekat nanti gampang pulang. Mondokin anak yang jauh sekalian, biar anaknya bingung pengen pulang. Tapi jangan ibu nanti masukin ke pondok saya suami ibu. Wah, saya sumpah sama suami saya ini, saya titip aja di pondok Habib dah. Nggak bisa. Kami nggak nampung. Ya. Nah, itu yang pertama. Dan juga yang kedua, kita gratiskan di pondok. Ya. Yang digratiskan itu pondoknya. Selama dia belajar 5 orang dari sini, kita gratiskan buat dia, kita kasih makan 3 kali sehari. Kita didik dengan pendidikan yang terbaik buat anak-anak kita. Ingat, yang gratis dipesan, jangan minta ongkos sama Habib. Karena ada orang waktu saya ceramah, Beb, ini gratis betul-betul. Dapat ongkos gak, Beb, dari sini ke pondok? Jangan dapat. Mau jauh banget lagi di luar pulau. Kalau saya ceramah di sana minta ongkos juga, Bu, yang saya gratisin di pondok bukan sama ongkosnya. Masya Allah, dikasih hati minta jantung. Nah, itu informasi pertama. Di sana gratis. Kemudian silakan saja nanti hubungin panitia yang sudah pernah sampai di pondok kita. Dia ada nomor daripada pengurus di pondok kita, ya. Silakan Anda geruduk aja rumahnya. Nah, kemudian pamflet yang dibagikan ini diperhatikan, ini pamflet ajakan keluhuran. Tadi pesantren kita gratis. Pesantren kita gratis, ini ajakan keluhuran. Apa? Orang tua asuh santri. Nah, orang tua asuh santri ini, bagi yang mau ikut andil, saya nggak bisa mondokin anak, tapi saya berharap mudah-mudahan dengan jadi orang tua asuh santri, menjadi donatur tetap setiap bulan, mudah-mudahan anak saya jadi anak soleh dan soleha. Diniatin yang baik-baik, ya. Ini donatur orang tua asuh santri, ada nomor rekening pondoknya, ada kode banknya, ada nomor HP pondoknya. Jadi Anda bisa kirim WA di situ. Saya pengen jadi orang tua asuh santri, tinggal kirim setiap bulan. Beb, berapa? Di sini tulisannya 100.000 per bulan. Saya nggak mampu, Beb. 50.000 boleh, 15.000 boleh.
Itu tadi Allah Ta'ala itu melihat kepedulian, bukan nominal. Paham? Nah, kenapa dikasih 100.000? Biar semangat, biar termotivasi untuk bisa senantiasa peduli dengan pendidikan agama. Ibu, mohon maaf, mohon ridho, sekolah-sekolah umum tidak memberikan akhlak kepada anak-anak kita. Mereka hanya memberikan ilmu formal saja. Yang memberikan akhlak, yang mengajarkan akhlak, mengajarkan takut kepada Allah, itu pondok pesantren dan majelis-majelis taklim. Jadi kalau nggak ada pesantren, nggak ada majelis taklim, anak-anak kita pada kurang ajar, Bu. Sekarang yang saya tanya, yang suka tawuran anak santri apa anak sekolah? Anak santri apa anak sekolah? Anak sekolah. Anak santri enggak. Yang mengajarkan akhlak itu pesantren dan majelis tak. Jadi untung di sini ada ustazah, ada ustadz yang ngajar. Masukin Bu anak-anaknya ngaji ke sana juga. Kalau ibu nggak mau pesantrenin, masukin ngaji di sana biar ngaji Quran, biar ngaji akhlak anak-anak kita. Jangan anak diumbar kayak kambing, Bu. Maghrib belum pulang, biasa. Jam 3 subuh belum pulang, biasa. Masya Allah. Na'udzubillah min. Zaman ini bukan zaman yang aman buat anak-anak zaman sekarang. Kasus belum lama ada seorang anak membunuh orang tuanya dengan 50 tusukan. Di Malang, Jawa Timur, seorang anak membakar hidup-hidup ibu kandungnya. Gara-gara ibunya tidak mau memberikan uang 10.000 kepada si anak karena ibunya tahu uang 10.000 untuk beli miras oplosan. Sulawesi, tepatnya daerah Goa, seorang anak menggorok leher bapak kandungnya sampai putus karena bapaknya tidak izinkan si anak keluar pesta miras bersama kawan-kawannya. Di Purwakarta, seorang anak mengkampak kepala bapak kandungnya sampai mati bersimbah darah karena bapaknya tidak sanggup membelikan HP baru buat si anak. Tidak aman zaman sekarang. Ibu punya anak 3, 1 nggak jadi ustadz, 1 nggak jadi ustazah, rugi dunia akhirat. Jangan 3-3-nya suruh sekolah, harus ada 1 yang jadi ustadz. Kalau kakaknya salah, adiknya salah, ada saudaranya yang bisa meluruskan. Punya anak 2, salah satunya harus jadi orang yang ahli agama. Punya anak 1, jadikan ahli agama karena bisa menyelamatkan daripada kita sebagai orang tua. Betul? Betul. Kelak di yaumil qiyamah Rasulullah akan peduli kepada dia untuk supaya akan dimasukkan ke dalam surga bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umur wa sihhatan fil jasad wa si'atan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa syahadatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa afwan indal hisab wa amanan minal adzab wa jawazan ala sirat wa nasiban minal jannah warzuqna nadhara ila wajhikal karim wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.